Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastya Hendrawan dengan NIM 2020602114. Saya dari kelompok 6, kelas Ekonomi Syariah 4. Saya akan menjelaskan tentang teori penawaran Islam dengan mata kuliah Mikro Ekonomi Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Disvali Dian Handayani, SI, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran Islam. Teori mikroekonomi selalu didefinisikan oleh ahli-ahli ekonomi sebagai suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menerangkan tentang kegiatan dalam bagian-bagian kecil dari keseluruhan perekonomian. Salah satunya teori penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu jumlah barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan pada penjual. Dalam video ini akan dibahas bagaimana penerapan hukum penawaran yang menyatakan makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut ditawarkan. Bagaimana tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya menurut tinjauan umum dan Islami, dan juga perbedaan antara teori penawaran dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penawaran. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menerapkan apabila harga suatu barang meningkat, kuantitas barang ditawarkan akan meningkat, dan apabila harga sesuatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawarkan akan menurun. Menurut ceteris paribus, yaitu berlaku dengan adanya persyaratan tertentu atau berlaku bila keadaan lainnya tidak berubah. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang lebih ditawarkan. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen. Jadi, produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh konsumen, tetapi penawarannya kurang di pasaran. Produsen akan menambahkan penawaran untuk memenuhi permintaan. Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Gerakan sepanjang dan pergeseran kurva penawaran, perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Kemudian, analisis konsep biaya dalam teori penawaran ekonomi, total cost dan marginal cost. Fungsi total cost menunjukkan untuk setiap kombinasi input dan untuk setiap tingkat output, minimum total cost akan muncul adalah TC sama dengan TC RWQ. Meskipun fungsi total cost menggambarkan secara menyeluruh biaya yang harus dikeluarkan, namun akan lebih memudahkan dalam kegiatannya dengan beberapa permintaan. Bila analisis biaya dilakukan pada biaya per unit, ada dua konsep biaya per unit yang dikenal. Dua konsep tersebut yaitu: 1. Average cost. Fungsi average total cost atau average cost adalah biaya per unit atau dihitung dengan rumus total cost dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Kedua, marginal cost. Fungsi marginal cost adalah tambahan biaya yang muncul untuk setiap tambahan output yang dihasilkan atau dihitung dengan rumus perubahan total biaya dibagi perubahan output. Jadi, fungsi total cost diturunkan dari fungsi total produksi dan fungsi marginal cost diturunkan dari fungsi total cost. Begitu pula dengan fungsi average cost diturunkan dari fungsi total cost. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman sekalian. Kemudian materi yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran Islam akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariadi, NIM 2020602104. Faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang-barang lain.
3. Biaya produksi. 4. Tujuan operasi perusahaan tersebut. 5. Tingkat teknologi yang digunakan. 6. Spekulasi. 7. Jumlah produsen. Faktor-faktor penawaran dalam Islam. Dalam masa pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran telah dikenali sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibnu Taimiyah misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari impor dan diproduksi lokal. Kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aski Bayasnafi dari Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan 4 hal yang dilarang dalam aktivitas ekonomi. 4 hal tersebut ialah mafsadah, maisir, gharar, dan transaksi riba. Dalam ekonomi Islam diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu mafsadah, gharar, maisir, dan transaksi riba. Mafsadah, gharar, dan maisir sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan atau negatif externalities sebagai akibat yang melekat dari suatu aktivitas produksi yang hanya memperhatikan keuntungan semata. Adapun konsep penawaran merupakan bentuk perilaku ekonomi yang sangat penting dalam teori ekonomi, baik makro maupun mikro. Konsep ini juga dapat menjelaskan hubungannya dengan perilaku produsen dalam penetapan harga yang didahului dengan perhitungan biaya produksinya. Bila hukum penawaran ditetapkan dengan mengasumsikan faktor-faktor yang mempengaruhi determinasi harga terhadap penawaran dianggap tetap atau ceteris paribus. Sedangkan bila penawaran yang menentukan harga maka disebut teori penawaran atau tanpa asumsi ceteris paribus. Maka diperlukan konsensus yang baru terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang perlu untuk diperhitungkan di dalam penawaran terkait aspek mafsadah, gharar, dan maisir. Kesimpulan dari makalah di atas ialah dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah jumlah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri, biaya produksi, dan jumlah produsen di pasar dan lain sebagainya. Sedangkan faktor penawaran dalam Islam adalah maslahah dan keuntungan, di mana pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Sedangkan keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai falah. Dalam ekonomi Islam diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu mafsadah, gharar, maisir, dan transaksi riba. Mafsadah, gharar, dan maisir sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan atau negatif externalities sebagai akibat yang melekat dari suatu aktivitas produksi yang hanya memperhatikan keuntungan semata. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata yang terucap, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.